Shalom Bro and Sis. Saya undang kita semua bangkit berdiri sebentar. Kita mau fellowship satu dengan yang lainnya. Saudara merasakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sekali lagi amin. Coba ditengok kanan kirinya. Dilihat Bro and Sis, katakan Tuhan Yesus baik loh. Yesus baik. Amin saudara. Silakan duduk kembali. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap keberadaan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sehat, kami boleh hadir saat ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Siang ini Tuhan, kami membawa penyembahan kami yang terbaik. Rasa syukur kami untuk Tuhan kami yang dahsyat. Kami memberikan yang terbaik Tuhan siang hari ini. Jangan ada yang Kau lewati Tuhan. Biar setiap kami anak-anak-Mu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan siang hari ini. Sambut
kagum akan perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami kagum atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami kagum atas perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga merancangkan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Semua bangkit berdiri. Tahun ini adalah tahun penuaian yang besar, saudara percaya? Amin. Kita akan menuai bersama-sama di tempat ini, amin.
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Hari ini ada seorang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Alina Janesa Paramastri bersama Michael Timothy atau Echa dan Siti Ainun Ajija. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Firman-Mu berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, hari ini dengan iman kedua orang tuanya, Alina Janesa Paramastri, diserahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini sepenuhnya, bukan sebagian, dia sungguh menjadi milik Tuhan, yang akan dijaga, dilindungi, diberkati, yang akan dipelihara dan dibawa Tuhan semakin hari semakin dewasa. Dia akan menjadi pribadi yang kuat, penuh dengan hikmat, bijak, dan dia akan berjalan dalam satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Tuhan yang akan terus menjaga juga keluar masuknya, kemana dia melangkah.
Tuhan menyertai. Bahkan aku berdoa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau membawa dia semakin hari semakin dewasa, menjadi pribadi yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Aku serahkan dia dalam tangan-Mu, berkat-Mu melimpah. Berkati juga Echa, berkati juga Siti Ainun, Tuhan berkati mereka berdua. Berikan rumah tangga yang harmonis, pernikahan yang kuat, pernikahan yang terus satu adanya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarganya diberkati, Tuhan pekerjaan usahanya juga diberkati. Tuhan terima kasih yang terbaik Kau berikan buat mereka. Terima kasih sekali lagi aku serahkan anak di dalam tangan-Mu. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan, amin. Selamat ya. Oke. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu kepada kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan, amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan amin. Oke, silakan duduk, kita baca firman-Nya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kita baca ayat 1 sampai dengan 6. Saya 1, Bapak Ibu 2, demikian selanjutnya. Oke. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2 saudara, 2, 3. Tiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4. Lima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6 bersama, 2, 3. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari yang makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Katakan amin. Iya, bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Luar biasa. Lihat lagi sebelahnya, tanya udah makan belum? Belum ya, puji Tuhan. Habis ini doa saya bisa bertahan, menahan lapar dan tetap semangat. Kok enggak amin? Nah, masih dalam tema The Great Harvest. Dan saya yakin Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Katakan bersama saya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Lihat kiri kanannya, di dalam kamu juga. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita baca ini dulu. Ya, 2, 3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hari ini judulnya adalah Success in Life. Saya yakin semua kita menginginkan hal ini.
Baik orang percaya, tidak percaya, semua kita menginginkan sukses. Nanti kita juga akan belajar bersama-sama. Kesuksesan itu enggak selalu diukur dengan banyaknya berkat yang kita terima atau tingginya posisi yang kita miliki. Nah, kita belajar dari Yusuf, satu pribadi yang luar biasa. Kesuksesan itu bicara banyak hal. Keluarga yang sukses, ada keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang bisa tetap utuh di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Kesuksesan juga bicara tentang bagaimana kita sukses membangun hubungan, karena kita nggak akan pernah bisa berbisnis tanpa kita punya relasi yang baik. Karena itu Tuhan Yesus selalu bilang firman-Nya, kasihilah sesamamu. Karena dengan kita mengasihi, artinya kita itu sedang membangun sebuah hubungan. Dan kalau kita sudah punya hubungan yang baik, itu ada satu kekuatan yang luar biasa di dalam hubungan. Sion mau kemana itu? Gue takut sama Bobby soalnya. Tadi diisengin, kalau Sion gak diisengin kesel Bobby nanti. Oke, sampai mana tadi? Relasi ya, relasi yang baik. Kita harus punya relasi karena itu akan mensupport kesuksesan kita. Di dalam karir usaha tentunya kita rindu memiliki posisi atau keuntungan yang baik. Itu juga bagian dari sukses. Nah, yang sekolah, di sini banyak anak-anak muda tentunya pengen punya prestasi akademis yang tinggi, pengen punya cita-cita yang tinggi. Anak muda, perjalananmu masih panjang, kau bisa membangun mulai dari sekarang. Yang tua-tua ya tetap bisa sukses kok, yang tua juga. Kok nggak amin sih? Kayaknya nggak seneng banget kalau nggak disebut gitu. Ya, bisa tetap sukses. Ya, kita bisa melihat anak-anak cucu kita. Satu kali ada seorang guru tanya sama muridnya, "Nak, cita-citamu mau jadi apa?" "Aku pengen jadi dokter seperti bapakku." "Oh, bapakmu dokter ya?" Bukan dokter," katanya. "Loh, tadi katanya pengen jadi dokter seperti bapakmu." "Iya, pengennya sama. Bapak saya juga dulu pengen jadi dokter." Doa saya bukan hanya kita punya kerinduan, tapi keinginan saja, tapi kerinduan dan keinginan atau cita-cita kita bisa kita raih. Terima kasih buat amin ya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Saya nyiapin firman ini di waktu saya di Malaysia kemarin, saudara. Karena umur udah 62 kan. Pak Gembala, Pak Wiryo bilang, "Pak Jo harus general check up," katanya. Luar biasa, saudara. General check up-nya di Malaysia. Padahal juga sama aja. Cuman lebih komplit aja, saudara. Dan bersyukur semuanya baik. Keren banget, saudara. Ya. Cuma ada masalah, katanya pra-diabetes. Saya cek di sini nggak pernah lewat kadar gula saya. Kenapa di sana katanya pra-diabetes? Saya kurang percaya jadi saudara. Jadi 2 bulan lagi akan saya cek di sini. Kalau di sini normal, saya akan perkarakan mereka. Gimana yang benar gitu. Ya.
Jadi dari Rabu, Kamis, Jumat pulang Sabtu. Keren banget saudara. Dan semuanya baik. Cuma katanya ada batu kecil di empedu. Di ginjal. Ditanya dokter mengganggu enggak? Enggak, pokoknya enggak aja saudara. Saya takut dioperasi. Pokoknya kagak aja. Ya terus apa lagi ya. Semua sih oke, baik-baik. Dan satu yang menghibur saya. Umur kesehatan saya. Walaupun saya umur 62. Umur kesehatan saya itu 55. Lumayan. Diskon 7 tahun. Ya, nah maksud saya cerita ini waktu di sana saya diajak makan sama Pak Wiryo. Makan dulu malam. Saya bilang enggak mau, saya mau nyiapin khotbah. Begitu nyiapin khotbah sampai sini, saya ngomong kagak diaminin. Kesel banget saya. Cuman mau ngomong itu aja sih, maksudnya semangat gitu dengerin khotbahnya. Katakan kiri kanannya semangat coy. Gitu. Kasihan tuh jauh-jauh pendeta dari Malaysia gitu. Dan yang saya tertawa terbahak-bahak adalah ketika di bandara. Saya lihat satu ruangan di pintunya ditulis ruangan ini hanya untuk kaki tangan katanya. Saya bingung ini ruangan buat kaki dan tangan aja, kepala ditaruh di mana gitu kan. Ternyata itu artinya ruangan ini hanya untuk kaki tangan, artinya untuk karyawan saja saudara. Orang-orang stafnya gitu. Jadi kalau kepala, badan gak boleh masuk di situ. Katakan kaki tangan. Ada-ada aja. Kita lanjutin ya. Nah kita semua pengen sukses. Katakan bersama saya pengen sukses. Nah kalau kita udah sukses, wah saudara, omongan kita itu didengar. Benar gak saudara? Wah katanya kalau kamu belum sukses, semua kata-kata bijakmu itu kedengeran kayak kentut. Nah lihat ya. Nah ini makanya itu doa saya semua ke depan kita akan jadi sukses. Tapi ketika kamu udah jadi orang sukses, kentutmu seperti kata-kata motivasi. Luar biasa ya. Nah makanya nanti kita belajar gimana sih kita bisa jadi satu pribadi yang sukses. Semua saudara, kita semua tidak terkecuali. Kita bisa jadi pribadi-pribadi yang sukses. Katakan bersama saya, ya tepuk tangan dulu dah. Saya bisa jadi sukses. Katakan amin. Nah ya kalau kita lihat banyak buku-buku yang nulis tentang kesuksesan. Bukan 1, 2, ratusan saudara. Judulnya pun keren-keren saudara. Sukses sejati, wah luar biasa. Ada lagi, sukses tanpa susah. Nah, keren kan saudara? Nah ada lagi sukses 7 turunan. Sukses tanpa repot. Yang marketing sukses menjual. Sukses marketing. Ada lagi sukses berpoligami. Ada juga saudara. Nah ini parah saudara. Doa saya yang model-model begini udah jangan kita dengerin dah. Ya, kita boleh ambil yang baiknya saja. Tapi hari ini Tuhan memberikan satu kunci sukses yang luar biasa. Sebenarnya kunci sukses itu cuma satu. Katakan cuma satu. Cuma seringkali orang lupa naruh kuncinya. Jadi enggak sukses-sukses. Kita mau belajar sama-sama supaya kita bisa jadi pribadi-pribadi yang sukses. Nah kembali kepada siapa tadi namanya si Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Nah inilah yang artinya adalah orang yang sukses. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan bukan hanya sukses saja, prosperous artinya sangat berhasil. Ini yang Tuhan janjikan. Kalau Yusuf bisa berhasil, semua kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang mempersiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Tuhan yang bisa memberikan kesuksesan. Katakan amin. Ya, saya welcome juga yang baru datang tadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah di tempat ini. Tadi worship leadernya bilangnya kurang lengkap. Kalau belum punya tempat ibadah yang menetap, boleh ke sini. Kalau saya sudah menetap ataupun belum menetap, tetap boleh ke sini. Artinya ke sini lagi minggu depan. Kan begitu ya, gereja harus terbuka buat semua orang. Kok enggak amin? Ntar enggak datang lagi loh. Katakan haleluya. Nah, kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, kita mau belajar kesuksesan di dalam Tuhan itu apa sih? Banyak orang mengatakan sukses kalau kita banyak duit. It's okay, gak ada masalah. Tuhan juga senang kok kita diberkati. Kata orang sukses itu kalau kita punya jabatan yang tinggi, posisi yang tinggi. Itu juga oke, gak ada masalah. Tapi perlu kita garis bawahi. Kesuksesan di dalam Tuhan adalah seberapa besar porsi firman Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, inilah yang dinamakan kesuksesan di dalam Tuhan. Orang boleh tinggi jabatannya, tapi pertanyaannya nanti kita akan bisa lihat. Kenapa ini perlu sekali? Pertanyaannya ketika dia memiliki posisi yang tinggi, apakah dia melakukan firman Tuhan atau tidak? Orang boleh tinggi jabatannya, orang boleh banyak duitnya, orang boleh diberkati, orang boleh banyak usahanya. Tapi apakah usahanya itu dilakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin ketika kita mungkin masih dalam pekerjaan yang biasa-biasa, belum dipandang oleh orang lain, di sana kita bisa sukses. Atau pekerjaan kita baru saja naik sedikit, tidak seperti orang lain yang sudah di atas. Di posisi itu juga kita bisa dikatakan sukses. Ketika kita di atas, kita juga bisa dikatakan sukses. Amin, saudara. Nanti kita belajar, sekarang belum mengerti, tapi nanti kita akan mengerti bersama-sama. Jadi sekali lagi, kalau di situ dikatakan Yosua 1 ayat 7 dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Firman-Nya berkata, dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka dikatakan perjalananmu akan berhasil. Jadi kesuksesan diawali dengan apakah kita melakukan firman itu atau tidak. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 juga dikatakan bahwa berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi airan air. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi ada hal yang harus kita lakukan dulu. Apakah kita ada di dalam kehendak Tuhan dalam firman-Nya atau tidak. Nah, itulah yang dikatakan dengan kesuksesan di dalam Tuhan. Katakan bersama saya mau sukses di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang mau sukses? Wah, luar biasa ya. Siapa yang gak bawa tangan? Karena ada yang gak ngangkat tangan ya. Nah ya, saya yakin semua kita mau sukses. Nah, kita mau belajar hari ini bersama-sama. Gimana sih kita ngalami kesuksesan? Yang pertama dikatakan apa? Dalam ayat yang kedua, garis bawahi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Ini yang pertama. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya sempat nyanyi lagu yang berhubungan dengan yang poin 1 ini, saudara.
Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk kita terus rindu mengalami penyertaan-Nya. Amin. Kok enggak amin? Lapar ya? Saya tahu saudara lapar dan akan saya perpanjang 5 menit. Lagunya gini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. penyertaan-Mu. Katakan amin. Nah, kenapa Yusuf sukses? Firman-Nya berkata, Tuhan menyertai dia. Nah kan itu harus kita perhatikan. Langkah hidup kita ke depan. Enggak salah kalau kita improve pendidikan kita, keterampilan kita, pengetahuan. Harus kita improve supaya kesempatannya semakin besar. Enggak salah kalau kita kerja lebih rajin, lebih keras. Karena memang Tuhan juga rindu kita jadi pribadi-pribadi yang rajin. Yang mau bekerja keras untuk kita bisa menampilkan prestasi performa yang lebih baik. Enggak salah kalau kita berusaha sungguh-sungguh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ada satu faktor yang lebih utama dari semuanya itu. Adalah kita harus pastikan ada penyertaan ilahi. Luar biasa, amin ya. Luar biasa, tepuk tangannya. Kenapa saya nengok ke sana? Enggak ada yang bilang amin di sana. Saya kedengaran dari sini aja. Katakan amin. Ya. Penyertaan Tuhan. Kisah 17 ayat 8. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya apa? Sesukses-suksesnya kita. Kita harus kembali ke Dia kok. Enggak akan kemana-mana. Setinggi-tingginya bangau terbang, akhirnya jadi kecap juga. Kembali ke kubangan atau hinggap di kebo, saudara. Setinggi-tingginya kita, prestasi kita harus memastikan kita ada di dalam Dia. Katakan amin.
Dulu saya tinggal di rumah yang kecil di BTN. Ya ada berkat lumayan, haleluya. Pindah ke rumah yang lebih gede. Masih 1 lantai. Ada berkat lagi, pindah lagi lebih gede lagi. Lebih luas, lantainya 2. Katakan haleluya. Diberkati lagi saudara. Pindah lagi ke rumah yang lain, lebih luas lagi. 3 lantai, saudara. Istri saya baru ngomong, saudara. Udah rumah 3 lantai, saya pengennya bisa 10 lantai. Tapi istri saya udah ngomong, nanti punya rumah jangan gede-gede, jangan tinggi-tinggi. 1 lantai aja. Nggak jadi dah. Yang saya mau sampaikan adalah segede-gedenya rumah kita nanti ujung-ujungnya 2 kali 1 kan? Betul nggak saudara? Ya cuma sepetak kecil. Itu juga kalau kebagian tempat. Sekarang kan ditumpuk kan kalau udah penuh. Nah jadi saya berpikir, oh ini firman Tuhan sehebat-hebatnya kita harus kembali. Kita harus pastikan hidup kita ada di dalam Dia. Bergerak di dalam Dia. Katakan amin. Kenapa Samuel diberkati? 1 Samuel 1 ayat 3, 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun firman-Nya dibiarkan gugur. Makanya Samuel jadi orang yang sangat dicintai oleh bangsanya. Waktu Samuel mau mati, dia tanya kalau ada kesalahan. Dia berani bertanggung jawab. Berhasil. Karena Tuhan menyertai siapa? Salomo berhasil, anak Daud. Dia menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Karena Tuhan firman-Nya berkata menyertai dia. 2 Tawaris 1 ayat 1. Daud juga menjadi berhasil. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil dalam perjalanannya. Sebab Tuhan menyertai dia. Perjalanan ini berat, panjang, penuh tantangan, penuh persoalan. Kita enggak kuat sendiri. Kita perlu Tuhan. Katakan amin. Makanya Musa bilang, Tuhan, kalau Engkau enggak besertaku, aku enggak mau jalan. Kebanyakan kita kan nyelonong sendiri kan. Nah, hari ini yuk kita kembali ke start awal. Kita bilang seperti Musa juga bilang sama Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan amin. Kok kayak pada lapar banget sih? Katakan bersama saya, jangan jalan sendiri. Berat. Kamu gak akan kuat. Yang lain aja. Kalau Dilan kan bilang, jangan apa? Jangan rindu. Berat.
biar aku aja gitu ya. Katakan bersama saya mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Pak, berjalan bersama Tuhan apa sih? Apakah kita harus menghadirkan Tuhan? Ya harus. Tapi bukan Tuhan yang kelihatan bulat-bulat mimpin kita kayak kepala pasukan. Tapi sederhana. Berjalan bersama Tuhan artinya kita memastikan bahwa kehendak Tuhan, firman-Nya itu yang kita lakukan. Kalau di luar firman-Nya, jangan kita lakukan. Tapi kalau sesuai dengan firman-Nya, dengan semangat kita lakukan. Harusnya saya makan enak, saya tolak. Karena saya pengen sampaikan firman hari ini. Ya udah nolak makan gak diaminin. Gak tepuk tangan lagi. Ini pendeta curhat mulu ya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya mau berjalan bersama Tuhan. Kenapa berjalan bersama Tuhan? Hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Dibulak-balik terus. Ya kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Nah, tetangga saya, James Gold, dulu tinggalnya di Rawakucing. Dia bilang, the closer you walk with God, the less room for anything to come between. Artinya apa? Semakin kita dekat berjalan bersama Tuhan, semakin sedikit ruang yang menghalangi langkah kita. Artinya gini, ada persoalan, tapi di sana juga ada Tuhan yang menyertai kita. Daud dia berkata, dia enggak takut berjalan di lembah kekelaman sekalipun, karena ada gadanya dan tongkatnya yang menghibur dia. Tantangan boleh ada, tetapi sukacita tetap ada. Ketika ada sukacita, semangat juga pasti ada. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang pertama, yuk kita pastikan kita Tuhan menyertai kita. Kalau kita ingin sukses. Karena itulah sukses yang sejati. Yang kedua, di situ salah, saudara, saya tulisnya salah. Harusnya Kejadian 39, saya tulis 33. Ya, ini juga salah yang kedua. Kejadian 39 ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan Tuhan dibuat berhasil. Jadi ceritanya Yusuf di penjara, tapi kita lihat di penjara dia lakukan pekerjaannya dengan baik, begitu luar biasa. Sampai-sampai kepala penjara itu menyerahkan seluruhnya kepada Yusuf. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Saya ingat perkataan Martin Luther King, seorang aktivis HAM yang ingin menghapus perbudakan. Dia juga hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, dia mengatakan jika seseorang diberi tanggung jawab untuk menjadi penyapu jalan, biarlah dia menyapu seperti Michelangelo melukis. Seperti Shakespeare membuat puisi. Ia harus menyapu jalan sehingga semua penghuni surga dan bumi berhenti sejenak dan bisa berkata, di sini ada seorang penyapu jalan yang melakukan tugasnya dengan baik. Katakan wow. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa kesuksesan itu kalau kita sudah punya jabatan tinggi.
prestasi tinggi. Enggak selalu seperti itu. Mungkin kita ada di bawah. Kita bisa jadi penyapu jalan. Tapi penyapu jalan yang sukses. Mungkin saudara berkata, Pak saya masih jadi pesuruh office boy. Saudara bisa jadi pesuruh atau office boy yang sukses. Bukankah Yusuf waktu dia jadi budak, dia lakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dan dia sukses di sana. Bukankah ketika dia di penjara, dia lakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan dia sukses di sana. Katakan amin. Jadi di semua posisi kita bisa jadi pribadi yang sukses. Katakan amin. Jadi yang kedua, kalau kita pengen sukses, yuk tergantung. Kalau yang pertama itu Tuhan, porsinya Tuhan. Yang kedua, porsinya kita lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai satu karunia, sebagai satu berkat yang kita syukuri. Kau enggak amin? Jangan nunggu nanti, kita kerjanya dengan sungguh-sungguh. Tapi apapun yang Tuhan percayakan, hari ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi keberhasilan itu bukan tergantung dari pekerjaan kita, posisi kita, bukan saudara. Tapi tergantung bagaimana kita mengerjakannya. Enggak kedengaran ya suaranya ya. Gitu ya, sekali lagi ya saya statementnya saya bacakan. Keberhasilan kita tidak tergantung dari apa pekerjaan kita, tapi tergantung dari bagaimana kita mengerjakannya. Oh, tadi kurang kencang. Katakan amin. Jadi waktu kita posisi di bawah, di sana kita bisa berhasil. Amin. Di tengah, di sana kita bisa berhasil. Di atas, di sana kita berhasil. Tuh enggak amin. Katakan haleluya. Lihat kiri kanannya, kamu bisa berhasil. Katakan amin. Nah ini penting saudara. Ya, ada di kantor saya pernah ngeluh. Kerjaan ditambah mulu, kayak capek. Ya udah selesai, udah saya nasihati, akhirnya dia berubah saudara. Nah, saya ingetin satu, waktu dia kemudian mau keluar, mau pindah. Satu, saya ingetin, kalau ditambahin sama bos kerjaan, bersyukur. Karena kamu dipercaya artinya. Gitu ya. Jangan ngeluh mulu. Ya. Karena itu kesuksesan kamu. Nah, kita lihat Yusuf. Saya yakin semua kerjaan bosnya diambil sama dia. Sampai apa? Sampai bosnya itu gak perlu pusing lagi. Tadi dikatakan bahwa waktu dia jadi budak, bosnya ini cuma ngurusin makannya doang. Buat makan dia. Ya semua udah diurusin sama Yusuf. Nah ini kesuksesan saudara. Jadi kalau ditambahin kerjaan artinya kita dipercaya. Kalau saya disuruh mengerjakan sesuatu sama bos, siap Pak. Kadang-kadang bukan bagian saya, siap Pak. Habis siap, urusan nanti ngerjainnya. Ya, saya bisa minta tolong yang lain segala macam, saya bisa atur, saya bisa manage. Yang dapat prestasi siapa? Siap Pak. Gitu kan ya saudara. Ya makanya, nah hari ini doa saya yang gak menghargai tes. Oh bunyi. Sampai mana tadi? Nah, doa saya yang kurang bersyukur dengan kerjaan yang sering ngeluh, cara terbaik untuk menghargai pekerjaan ada dengan membayangkan dirimu tanpa pekerjaan.
Oh kurang ngerti. Saya ganti kata-katanya. Secapek-capeknya kerja lebih capek nganggur. Enggak jelas juga. Tuhan ampunilah. Karena saya pakai bahasa Malaysia. Pakai kaki tangan. Katakan bersama saya, secapek-capeknya kerja, lebih capek nganggur. Betul ya? Nah makanya yuk kita syukuri kerjaan kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh yang ada sekarang. Jangan mikirin yang gak ada. Yang gak ada apa yang mau dikerjain. Loh kok gue jadi ngomel sendiri sih? Ini pada mau demo kemana? Katakan amin. Yuk kita bersyukur. Ya namanya orang kerja kan suatu saat bisa juga buat salah. Wajarlah kalau diomelin. Jangan ngeluh, jangan marah. Kerja diomelin sama bos, dia yang lebih marah coba. Siapa bosnya? Begitu kan, banyak yang begitu kan. Nah makanya kalau berbuat kesalahan, ya ke depan kalau diomelin jangan bikin kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan yang lain yang bisa kita buat. Katakan amin. Lihat kiri kanan ya, jangan dengerin itu pendeta. Ya, yuk kita kerja dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama saya bersyukur buat pekerjaan saya. Ya, apapun kerjaan kita syukuri. Karena kita bisa berhasil di setiap lini dalam kehidupan ini, setiap tahap di dalam kehidupan ini. Kita bisa berhasil. Jangan mimpi mulu mimpi. Yang ada nggak dikerjain, adanya ngeluh aja. Nah kita mesti ganti. Ya, yang pertama ada penyertaan Tuhan. Itu porsinya Tuhan. Yang kedua, ya, kalau kita mau berhasil, oke, kerja. Amin. Karena firman Tuhan berkata, siapa bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, dia akan dipercaya yang besar. Nah ini keberhasilan. Dari kecil ditambahin Tuhan. Ditambahin Tuhan. Ditambahin Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, wah makanya ke depan yuk suami-suami kerjanya yang rajin. Sini nggak ada suami ya. Perempuan semua di sini. Suami-suami kayak Yusuf kerjanya yang rajin. Nanti pasti ada Tante Potifar yang ganggu. Kalau udah sukses. Tapi walaupun diganggu, karena kita tahu prinsip sukses berjalan di dalam kebenaran. Kalau yang ganggu kita lari. Katakan lari. Menjauh apa mendekat pertanyaannya? Jangan lari mendekat. Ibu-ibu yuk mengelola dengan baik. Bekerja dengan baik. Katakan amin. Kalau ibu-ibu bisa melakukan fungsinya dengan baik. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Keren banget saudara. Satu kali ada seorang suami bilang sama istrinya. Mah, ini duit 1 juta buat sebulan. Syukur-syukur bisa buat 2 bulan katanya. Bininya langsung kesel 1 juta buat sebulan 2 bulan. Kagak, setahun katanya. Luar biasa ya. Itu istri suaminya langsung, aku bersyukur punya istri yang luar biasa. Yang sangat efisien dan efektif katanya. Buat apa ngomong-ngomong bisa sampai cukup setahun? Beli kalender katanya. 10 gue beli tuh, gue jajarin di tiap kamar. Katakan haleluya. Ya, yuk kita kerja dengan baik. Katakan amin. Nah yang ketiga saudara, yang harus kita lakukan kalau kita ingin sukses. Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ini yang ketiga bicara tentang apa? Yang ketiga bicara tentang kalau kita mau sukses.
tergantung bagaimana kita melayani. Katakan bersama saya, melayani. Setiap orang pastinya punya alasan kenapa sih dia pengen sukses, pengen berhasil, pengen diberkati. Mungkin yang pengen diberkati dia berkata supaya saya punya penghasilan. Ya, oke, nggak ada masalah. Ya, karena cinta menikah nggak cukup hanya dengan cinta, tapi juga perlu penghasilan. Kok nggak amin? Ya, ada yang mau mandiri ya supaya cukup, ya supaya bisa menghidupi diri sendiri, supaya bisa mandi sendiri, ya mandiri kan? Ya, ada yang mau apalagi mungkin mau menikah, ya kalau udah ada penghasilan kan bisa mencukupkan. Ada yang buat pengen sukses itu buat pembuktian diri supaya apa? Kalau dia sukses ada mantan yang menyesal. Ada yang kayak gitu saudara. Ya, itu sombong namanya saudara ya. Ya macam-macam alasannya. Tapi bukan rahasia lagi ketika orang jadi sukses. Banyak orang jadi sombong. Betul ya saudara ya. Jadi apa namanya. Wah ya begitulah jadi berubah saudara. Lupa diri. Lupa pada orang-orang yang dulu berjalan bersama dia. Lupa sama istri yang dulu dari susah berjalan bersama dia karena ada yang lain ya. Lupa untuk belajar menunduk saudara. Dulu waktu susah tunduk terus, kali aja ada dompet jatuh gitu ya. Udah diberkati, beda jalannya. Langsung dongak ke atas saudara. Kenapa dongak ke atas terus? Sakit leher. Macam-macam saudara. Ya, pokoknya udah enggak nginjek darat lagi atau lupa daratan. Udah enggak nginjek bumi saudara. Kenapa enggak nginjek bumi? Karena pakai sepatu. Dulu masih ciakah saudara. Enggak pakai sendal saudara. Udah diberkati kan makin tinggi, high heel saudara. Makanya gampang keseleo. Dan lupa segalanya. Dan yang lebih lagi adalah jadi tinggi hati. Kalau udah tinggi hati itu repot. Banyak yang ngikutin. Jadi darahnya juga tinggi. Asam urat tinggi. Gulanya tinggi saudara. Sampai ambeknya juga tinggi saudara. Ya. Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Yang doa saya membuka pengertian kita. Di situ dikatakan tergantung bagaimana kita melayani. Nah inilah konsep dari sebuah pekerjaan atau dari sebuah usaha. Karena Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan taman itu, untuk memelihara taman itu. Kata aslinya itu dari kata abad. Katakan bersama saya abad. Abad artinya adalah ibadah. Abad artinya adalah melayani. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Nah karena itu doa saya ke depan. Nah kalau kita mengerti arti daripada bekerja itu adalah melayani. Saudara dan saya ketika kita dibawa menjadi pribadi yang sukses. Jangan ada satupun yang pernah menyombongkan diri. Amin. Semakin sukses semakin kita merendahkan diri. Bukankah Tuhan dia ada di tempat kemuliaan, bicara tempat kesuksesan, tetapi dia rela turun ke bawah. Untuk apa? Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk apa? Dia datang untuk melayani saudara dan saya. Hidup adalah pelayanan. Kehidupan kita semua adalah pelayanan. Apapun yang kita lakukan, kita sedang
melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sukses tergantung bagaimana kita melayani. Siapa yang ingin menjadi terbesar dikatakan atau terkemuka, dia harus menjadi pelayan atau hamba. Ini formula yang gak bisa ditawar. Artinya seperti Tuhan, perjalanannya dia turun ke bawah. Descending into greatness. Artinya apa? Turun ke bawah untuk dimuliakan. Dimulai dari saudara dan saya, kita merendahkan diri. Amin. Bekerja adalah melayani Tuhan. Kan itu apa yang kita lakukan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Bukan untuk dari diri kita. Tetapi harus kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, ini tetangga saya John Maxwell, dia berkata, the first step to leadership is servanthood. Amin. Langkah awal kepemimpinan adalah apa? Di situ dikatakan jalan kehambaan. Ya, semuanya kita bersama-sama berkata, saya adalah hamba Tuhan. Ya, ketika kita di rumah tanpa sadar kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita kerja, seharusnya kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dan tahu kita sedang melayani Tuhan, kita nggak akan pernah macam-macam. Kita berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya jamin nggak ada yang nggak sukses. Yang pertama di sana dikatakan apa? Tadi kalau kita pengen diberkati apa? Tuhan menyertai. Katakan penyertaan Tuhan. Ini porsinya Tuhan. Katakan porsinya Tuhan. Atau bagian Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Ayah naon? Oh, ada anak takut jatuh. Sampai mana tadi? Ada anak mau jatuh. Penyertaan Tuhan. Ini porsinya Tuhan. Yang kedua, bekerja. Katakan bekerja. Ini porsinya kita yang harus lakukan. Bekerja dengan rajin, lebih sungguh-sungguh. Nah, ini bagian kita. Yang ketiga, apa? Ini bicara tentang karakter. Amin. Karena posisi tinggi kalau tidak diimbangi dengan karakter, kita akan mudah jatuh. Tadi yang jam kedua bahasanya beda. Kita akan mudah katakan nyungsep. Itu bahasa Ibrani saudara. Nyungsep ya. Karena posisi tinggi pondasinya enggak kuat. Tapi kalau kita posisi tinggi kita tetap di bawah. Melayani Tuhan. Kita akan tetap kuat di atas. Katakan amin. Lihat kiri kanannya. Kamu bisa sukses. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saya suka sekali dengan Gilbert kalau khotbah. Kalau di Tangerang yang teriak gitu, itu tukang tape. Ya, saya suka dengan Gilbert, luar biasa. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku. Menyertai
bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Walaupun belum seperti yang kami harapkan. Tapi kami tetap percaya. Semua karena Tuhan. Karena itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami akan jaga dengan sungguh-sungguh. Seperti Yusuf. Jadi budak dia sungguh-sungguh. Dan dia berhasil. Terpenjara dia sungguh-sungguh. Dan dia berhasil. Bahkan ketika dia jadi penguasa. Dia sudah memiliki karakter yang luar biasa. Yang tidak mudah untuk dia kembali ke bawah. Karena ada karakter yang menopang. Dan karena itu biarlah Tuhan Kau terus menyertai kami. Dan kami janji kami mau jalan di dalam kebenaran-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka sudah punya cara pandang yang baru dengan apa yang ada pada mereka. Biarlah itu mereka pegang sebagai satu kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Dan aku percaya ketika mereka bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan mereka dengan perkara-perkara yang besar. Berkati mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan biarlah kiranya boleh mereka menikmati hari-hari selanjutnya dengan penuh sukacita. Bukan dengan keluhan, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus. Persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan.